sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-42. Apa kabar? Selalu katakan, yes, fantastik, luar biasa, yes. Salam sehat, salam semangat, salam damai. Di episode yang ke-42 ini, saya akan melanjutkan inspirasi dari seorang wanita tunanetra, Frances Jane Crosby. Di bagian yang ketiga ini, memfokuskan pada hidupnya sebagai mukjizat bagi sesamanya. Perjuangan, pengalaman, dan pelayanan Fanny Crosby juga sangat terbantu dengan karya dari Louise Braille. Ia seorang buta, ketika umur 3 tahun dia bermain di tempat perkakas ayahnya, lalu terkena perkakas dan salah satu matanya buta. Beberapa saat kemudian, mata yang satunya pun terinfeksi sehingga mengalami kebutaan total. Tapi justru dalam kebutaan total itulah Louise Braille di usia 15 tahun mampu menciptakan huruf Braille. Usianya hanya 43 tahun. Lahir 4 Januari 1809 dan wafat 6 Januari 1852. Di usia 15 tahun itu dia ingin bagaimana menolong orang yang tidak mendapat anugerah melihat dunia ini. Karena Louis sebelumnya dapat merasakan dunia dengan segala keindahannya, terang benderangnya. Maka ia menciptakan huruf Braille. Huruf Braille adalah sebuah sistem tulisan sentuh. Jadi bukan dengan penglihatan. Sesungguhnya 1834 huruf Braille ini sudah ditemukan dan ditawarkan kepada Raja Prancis Louis Philippe. Namun ditolak untuk dipakai sebagai standar untuk pembelajaran bagi orang-orang tunanetra. Barulah setelah 2 tahun wafat, pada tahun 1854, pemerintah Perancis menyetujui huruf Braille digunakan untuk menolong orang-orang yang tunanetra. Nah, sobat-sobat, kontribusi dari Louise Braille ini luar biasa bagi Fanny Crosby. Dengan ditemukannya huruf Braille itu, ia dapat mengembangkan diri, belajar, meningkatkan kualitas dirinya. Ia belajar dan bahkan menjadi guru bahasa Inggris dan guru sejarah, terutama bagi orang-orang tunanetra. Menolong anak-anak tunanetra supaya anak-anak ini bisa belajar, bisa membaca, bisa menggali ilmu pengetahuan, dan bahkan bisa menyumbang kehidupannya bagi dunia ini. Fanny Crosby juga mengadvokasi pemerintahan Amerika untuk mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi
anak-anak tunanetra. Dan perjuangannya itu akhirnya berhasil. Nah, di sekolah itulah ia dapat mengajarkan sesamanya yang tunanetra untuk belajar musik, untuk belajar sejarah, untuk belajar bernyanyi, untuk belajar membuat puisi. Terinspirasi dari orang buta yang minta disembuhkan Yesus di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Bagaimanakah orang-orang buta itu meminta pertolongan kepada Yesus? Dua orang buta itu tidak bisa melihat dengan matanya. Semua hanya kegelapan. Tetapi telinga, hatinya, dan mata batinnya mampu melihat kedatangan Yesus. Keriuhan orang-orang di sekitarnya menyambut Yesus. Itulah sebabnya dua orang buta ini berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Maka Yesus menjawab, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan mereka melihat serta mengikut Dia. Francis James Crosby, Louis Braille, tentu mendengarkan teriakan orang-orang buta di sekitarnya. Dan sabda Yesus, "Tanganku hanya dua, maukah kamu menjadi tanganku?" Louis Braille dan Fanny Crosby bersedia menjadi tangan Yesus, supaya orang-orang buta ini dapat melihat bukan dengan mata biologisnya, tetapi dengan mata imannya. Nah, dari peristiwa penyembuhan itu, Fanny Crosby terinspirasi untuk mengarang sebuah lagu yang merangkai syair-syair yang indah dari harapannya, dari kedosaan dirinya, dan dari permohonan kehidupan kepada Allahnya. Pass me not, oh Savior. Diterjemahkan di dalam Kidung Jemaat 26, mampirlah dan dengar doaku. Mari kita rasakan kedalaman iman dari syair-syair tersebut. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan,
Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ia mampu mengartikulasikan segala permohonan yang mendalam dari setiap orang tunanetra untuk dapat melihat, untuk dapat membedakan kegelapan dan terang, untuk bisa menikmati keindahan ciptaan ilahi. Karena Crosby mengalaminya itu. Itulah sebabnya hidup Fanny Crosby ingin menjadi mukjizat bagi orang lain. Kita terinspirasi juga dalam sebuah peristiwa di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ketika seorang lumpuh ingin menghadap Yesus supaya disembuhkan dengan kuasa ilahinya, supaya dijamah dengan jamahan surgawinya. Tapi betapa banyak orang-orang yang mengelilingi Yesus dan tidak mungkin orang lumpuh ini dapat mendekati Yesus. Orang lumpuh yang minta disembuhkan tetapi terhalang dengan begitu banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendekati Yesus. Namun ada 4 sahabat yang sangat baik. 4 sahabat itu ingin menolongnya dan membawanya, sahabatnya yang lumpuh ini, supaya bisa mendekati Yesus dan memohon kepada Yesus. Lalu mereka naik ke atap dan menurunkan sahabatnya yang lumpuh supaya bisa menghadap Yesus, memohon berkat-Nya, memohon cinta kasih-Nya, memohon belas kasih-Nya, memohon penyembuhan ilahi-Nya, memohon kuasa surgawinya. 4 sahabat yang menolong orang lumpuh ini telah menjadi mukjizat bagi sesamanya yang lumpuh. Maka Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Lalu ia tahir. Dan Yesus juga berkata, tidak pernah aku melihat orang memiliki iman sebesar ini. Nah, Crosby Braille telah menjadi mukjizat bagi orang-orang tunanetra, supaya dapat membaca sabda ilahi, supaya dapat mengerti tentang cinta kasih. Dan itulah arti mukjizat yang sejati, bahwa Allah pun memakai kita supaya bisa menjadi mukjizat ilahi bagi orang-orang di sekitarnya. Maka, mengapa orang lumpuh dan 4 sahabatnya itu mendatangkan dan begitu susah payah supaya si lumpuh ada di hadapan Yesus? Karena Yesus andalan satu-satunya bagi dia yang begitu lemah terhadap realitas sosialnya. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur luluh, buatlah
sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kadang ketika mata kita mampu melihat, kita tidak mampu melihat Allah yang hadir dalam hidup kita, Allah yang berjalan di hadapan kita, Allah yang berkarya untuk kehidupan manusia. Tetapi ketika seseorang lumpuh dan tak berdaya, ketika seseorang buta dan tidak mampu berjalan seperti orang yang tidak buta, mata hatinya dapat melihat kepada siapa ia harus datang, kepada siapa ia harus bersandar, kepada siapa ia minta tolong. Itulah sebabnya mereka minta tolong. Yesus, mampirlah, dengar doaku. Maka syair-syair ini adalah ungkapan jiwanya. Syair ini adalah rangkaian doa sejatinya. Syair ini adalah doa yang merdu di hadapan Tuhan. Nah, jangan mengharapkan temanmu menjadi orang yang sempurna. Namun tolonglah temanmu untuk menjadi orang yang sempurna. Bunda Teresa mengingatkan kita, karena seringkali kita menuntut orang lain supaya berbuat sempurna sehingga menyenangkan hati kita. Tetapi kita lupa bertanya apa yang bisa kita kerjakan supaya sahabat-sahabat saya menjadi sempurna. Braille dan Crosby telah berusaha semaksimal mungkin dan sangat menolong orang-orang yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna. Inilah arti persahabatan yang sejati. So, mengapa seringkali hidup kita tidak bisa menjadi sahabat yang memberi kesempurnaan kepada orang lain? 4 sahabat tidak menuntut orang lumpuh itu menjadi orang yang sempurna bagi dirinya, tetapi ia menolong supaya yang lumpuh ini menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan, supaya bisa berkarya, supaya bisa bernyanyi, supaya bisa bersyukur, supaya bisa melakukan karya-karya hidupnya yang akan dipersembahkan bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi dirinya. Oke, sobat-sobat, kita terus diingatkan supaya hidup kita
menjadi mukjizat bagi orang lain. See you, kita berjumpa lagi di episode yang berikut dan pada bagian yang selanjutnya. Salam damai, sehat, optimis. Yes.